Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa Nurista TV dimanapun Anda berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Kita akan menyampaikan materi tentang makna Idul Fitri. Puji syukur kehadirat Allah bahwa atas izin Allah kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadhaniah kita. Kita tunaikan puasa wajib kita. Kita hias dengan solat tarawih. Kita sempurnakan juga dengan mengeluarkan zakat fitrah kita. Maka saat inilah tiba hari raya Idul Fitri. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Idul Fitri merupakan momentum di mana kita mestinya memaksimalkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmat tersebut. Maka ada kebahagiaan ketika kita mengakhiri semua ibadah ini. Tetapi kebahagiaan kita mestinya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang secara fitrah manusia kita bergembira, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri belum menyampaikan lisoim farhatani, bahwa orang yang puasa itu akan memiliki dua kebahagiaan, merasakan dua kebahagiaan. Yang pertama adalah farhatun inda fitrihi, yaitu bahagia, gembira ketika berbuka. Dan inilah yang kita rasakan saat ini. Karena besok sudah masuk hari raya Idul Fitri, maka kita merasa gembira, kita merasa senang. Karena ini adalah yang disampaikan oleh baginda Nabi. Dan ada kebahagiaan lagi, kebahagiaan yang lebih jauh besar maknanya, yaitu wa farhatun inda liqa'i rabbi. Kapan itu? Ketika kita semua besok berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan merasa bahagia, senang, bangga atas puasa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, Islam tidak membiarkan umatnya, tidak membiarkan kita semua kemudian bergembira dengan berekspresi semau kita ketika berhari raya. Maka Rasulullah SAW memberikan saat itu keterangan di hadapan para sahabat. Ketika beliau sampai di Madinah, orang-orang Madinah kemudian mereka bergembira, menari atas hari raya yang mereka miliki. Rasulullah sampaikan, sesungguhnya Allah telah mengganti untuk kalian dua hari raya yang jauh lebih baik karena memiliki nilai ketakwaan, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Maka di hari raya ini ada tuntunan bagi kita memperbanyak bertakbir, yaitu mengagungkan asma Allah. Kemudian tentu dengan bertasbih, tahmid dan tahlil. Dan itu adalah tuntunan yang menyeluruh di setiap ibadah yang kita lakukan. Ketika kita sudah bisa menyempurnakannya, maka pasti kita diperintahkan, disunnahkan untuk memperbanyak takbir, tahmid, tahlil. Dan itu adalah ekspresi dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita selesai mengerjakan sholat, maka juga ada kita membaca tasbih, kita membaca tahmid dan membaca takbir. Begitu juga saat ini. Ma'asyiral muslimin, kemudian sholat, fa insyaallah yang kita lakukan di hari raya sholat Idul Fitri merupakan syiar min syairillah. Dari sinilah kemudian semua kita diminta untuk turun ke lapangan atau datang ke masjid. Walaupun secara hukum itu adalah sunnah muakkadah, tetapi Rasulullah sampaikan hattal huyat wan nufasa, sampai orang yang sedang haid atau orang sedang nifas diminta untuk membersamai kaum muslimin yang melaksanakan karena tadhamunan, karena ada rasa syiar dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, di hari raya kita kemudian disunnahkan untuk al-ightisal, untuk mandi, kemudian tatayyub, kemudian khusus hari raya fitri ini
disunahkan bagi kita sebelum kemudian meninggalkan rumah menuju tempat sholat untuk mengkonsumsi makanan. Dan itulah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sunnah fi'liyahnya. Kenapa? Para ulama pensyarah hadis menyatakan karena inilah ditekankan ya, di hari raya ini sebagai pertanda bahwa hari ini diharamkan berpuasa. Ini adalah sebuah gift, sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah untuk kita semuanya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga tabadul at-tahani, saling mengucapkan selamat tahniah. Dan itu sesuatu yang baik yang dilakukan juga oleh para salafun as-saleh. Karena di dalam tahani itu ada unsur doa, maka kita mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbalallah sholihal a'mal. Semoga amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan derajat orang-orang yang semakin bertakwa. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.